Perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Aini sebagai pembicara 1 tim pro pemerintah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan budiman, di sini kami menyesali tentang adanya glorifikasi, yakni pemujaan berlebihan yang menjadikan resiliensi sebagai romantisasi penderitaan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit dari keterpurukan, sedangkan glorifikasi resiliensi merupakan sebuah fenomena di mana seseorang berkemampuan bangkit dari kesulitan diagungkan secara berlebihan. Hal ini membuat individu seringkali mengabaikan penderitaan nyata dan menuntut dirinya untuk selalu terlihat kuat di ruang publik dan memendam segala permasalahan yang ia miliki. Bahayanya dari glorifikasi sendiri, yakni sering terjadinya ketika label kesehatan mental menjadi komoditas untuk memberi validasi sikap manja dan sebaliknya menuntut ketahanan ekstrim dan mengabaikan kelelahan mental si individu tersebut. Hal ini mengalihkan tanggung jawab sistem kepada individu. Tim oposisi mungkin akan memberikan pendapat terkait kami membingkai glorifikasi resiliensi sebagai alat penindasan. Namun dengan kita meromantisasi hal tersebut justru membuat kita semua mudah merasa normal akan adanya fasilitas, infrastruktur, dan pola sosial yang negatif, serta tidak sehat di negara ini. Sehingga ini justru akan menginterpretasikan kekurangan dan kelemahan kehidupan sosial yang berjalan di bangsa ini. Oleh karena itu, saya mengafirmasi mosi tentang Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi dengan 3 landasan argumen. Yang pertama, adanya normalisasi kegagalan sistem. Glorifikasi resiliensi ini seringkali menjadi alat oleh para pemegang kebijakan atau korporasi dalam menutupi kegagalan struktural. Logikanya, ketika kita memuji seorang guru yang menceritakan tentang ketika ia dahulu berangkat menyeberangi sungai yang deras setiap harinya untuk menempuh pendidikan, tanpa disadari kita sedang merayakan atau meromantisasi kemiskinan dan infrastruktur yang buruk. Dampaknya, ketika kita mendengar narasi yang sedemikian rupa, maka akan menimbulkan reaksi seperti, "Oh, hebat sekali ibu guru, rela melewati sungai deras berhari-hari demi mengemban ilmu." Alih-alih kita bertanya tentang kenapa pemerintah tidak membangun jembatan di daerah tersebut. Namun sayang sekali, kita harus prihatin bahwa kondisi seperti ini nyatanya masih sering terulang dan ditemukan, bahkan disiarkan secara langsung dengan bangga di acara berita televisi. Argumen yang kedua, beban psikologis dan racun positif. Ini meliputi beberapa hal, yaitu A. Emosi. Glorifikasi menekan rasa sedih dan lelah agar terlihat kuat. Dan realita yang seharusnya kita rasakan adalah validasi trauma dan kelelahan sebagai respon yang manusiawi. Kemudian B. Standar. Glorifikasi. Jika kamu gagal bangkit, maka kamu akan dianggap lemah dan tidak ada rasa usaha untuk mencapai hal tersebut. Dan realita yang seharusnya kita dapatkan bahwa setiap orang itu punya kapasitas dengan batas yang berbeda-beda dan tidak sepantasnya untuk kita membandingkan satu sama lain orang tersebut. Kemudian C, tentang fokusnya glorifikasi hanya fokus akan hasil yang sempurna dalam bangkit kembali, sedangkan realita yang seharusnya adalah kita harus fokus juga pada proses penyembuhan atau pemulihan dalam mitigasi penyebab. Kemudian argumen saya yang ketiga, yaitu erosi empati kolektif. Resiliensi yang dijadikan standar emas membuat masyarakat cenderung untuk kehilangan sebuah rasa empati terhadap mereka yang memilih dan menyuarakan atau menuntut hak yang sudah seharusnya. Mekanismenya akan lahir sebuah pertanyaan seperti, jika A bisa bertahan di bawah tekanan gaji yang rendah, kenapa kamu tidak bisa? Ini akan menjadi sebuah kompetisi penderitaan di mana siapa yang paling menderita ialah akan yang menjadi pemenangnya dalam hal tersebut. Dan hal ini membuat solidaritas kita mati untuk melawan ketidakadilan. Dewan Juri yang arif dan budiman, kita tidak bisa meneruskan dengan adanya glorifikasi resiliensi ini
kepada orang-orang yang tangguh dan menghadapi tekanan dan bertahan dalam lingkup rusaknya sistem negeri ini. Dengan menyesali hal tersebut, kita sebenarnya sedang memanusiakan manusia. Di sini saya menuntut agar beban dunia tidak diletakkan di pundak individu tersebut, melainkan diperbaiki dan dievaluasi pada sistem yang adil. Kita semua membutuhkan solusi, bukan sekedar pujian ataupun ketangguhan kita dalam menekan rasa sakit tersebut. Sekian argumen saya, bangga menjadi tim pro. Terima kasih.